Selamat pagi, berjumpa dengan saya kembali pada mata kuliah ilmu penyakit dalam PTT 1. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penyakit pada sindrom jantung yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait penyakit Xinzi dan Xiongbi ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas insomnia atau PUMAI. Insomnia atau PUMAI secara PCM adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kurangnya durasi ya, serta kualitas tidur akibat berbagai faktor yang menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan ketidaknyamanan umum di seluruh tubuh. Tentunya kita tahu kita akan merasa sangat capek, lelah jika tidur kita terganggu ya. Insomnia ini juga dibagi menjadi dua, ada yang ringan maupun berat. Jika itu terjadi masih ringan, itu biasanya gejalanya itu kesulitan untuk tidur, tidurnya tidak nyenyak, sering terbangun di tengah malam, kemudian juga sering bangun di tengah malam ya, di dini hari, sulit ataupun sulit tidur kembali setelah bangun. Namun yang gejalanya itu sudah berat, dia itu sama sekali tidak bisa tidur sepanjang malam. Kemudian dalam literatur klasik TCM, di kitab Huang Tinejing, nanti kalau kalian belajar kitab-kitab klasik ya, nanti bisa dibaca, ada beberapa istilah ya terkait Puma ini. Tidak bisa tidur atau total wow, mata tidak bisa terpejam atau mupumien, dan tidur tidak tenang atau wopuan. Kemudian juga di Suwen ya, itu ketika lambung tidak harmonis maka tidur itu tidak tenang ya, wepuha jawopuan ya. Jadi memang ya dalam TCM penyebab eh, tidurnya atau gangguan tidur itu juga bisa disebabkan oleh masalah organ lain ya selain jantung. Kemudian pada masa dinasti Han, ada tabib Zhang Zhongqing ya, membagi insomnia itu menjadi dua ya. Ada yang karena faktor eksternal atau Weigan dan penyakit yang karena internal atau Neisang. Ini yang jadi nanti dasar kita untuk menentukan diferensiasi sindrom ya, apakah penyebabnya dari luar ataupun dari dalam ya penyakit itu. Kemudian juga Zhang Xiaoping itu menyampaikan juga tipenya ada dua. Kalau yang karena faktor patogen sebagian besar itu nanti kondisinya adalah masuk ke kategori ekses atau sedang. Kemudian kalau yang tanpa faktor patogen biasanya sebagian besar kondisinya itu masuk dalam kondisi defisiensi atau sujeng ya. Secara umumnya bab insomnia itu ya ada 4 faktor ini ya. Begitu juga dengan penyakit-penyakit yang sebelumnya saya sudah jelaskan, pasti sebabnya ya hampir sama ya. Antara yang kayak pola makan tidak teratur, kemudian ketidakseimbangan emosi, ketidakseimbangan antara aktivitas bekerja dan istirahatnya, kemudian kondisi pasca penyakit atau kelemahan akibat usia lanjut. Nanti kita akan bahas satu-satu kenapa faktor-faktor ini membuat seseorang mengalami insomnia. Yang pertama karena pola makan tidak teratur, itu bisa karena makanan yang berlebihan, retensi makanan, gangguan fungsi limpa dan lambung itu menyebabkan pembentukan panas lembab atau tandra, sehingga nanti timbullah ketidakharmonisan lambung juga menyebabkan tidurnya jadi tidak nyenyak. Kemudian di
Chan Si Yitong menyebutkan kalau nadinya itu licin, kuat, dan cepat itu menandakan adanya retensi makanan dan panas jahat di dalam perut yang menyebabkan ketidakharmonisan lambung dan yang akibatnya menjadi kesulitan tidur. Serta juga konsumsi teh yang terlalu kental, kopi, alkohol juga menjadi faktor penyebab insomnia ini ya dari makanan ya. Kemudian gangguan emosi. Gangguan emosi ini seperti marah yang berlebihan, kemudian itu bisa menyebabkan stagnasi hati yang berubah menjadi panas dan mengganggu sen. Kita tahu kalau fungsi jantung secara TCM itu juga mengatur sen atau kejiwaan ya. Yang kalau sennya terganggu ya menyebabkan insomnia. Terus kemudian kelebihan lima emosi yang menghasilkan api internal, neho yang mengganggu jantung. Kemudian pemikiran yang berlebihan itu juga merusak jantung dan limpa, menghabiskan darah sehingga sennya juga kehilangan tempat dan menyebabkan insomnia. Ketakutan yang mendadak menyebabkan defisiensi jantung dan kandung empedu juga sehingga sulit tidur. Di Japing Yuan Li 7 itu menyatakan ketika jantung dan kantung empedunya keduanya lemah, seseorang itu mudah terkejut, mengalami mimpi buruk, dan mengalami insomnia dengan perasaan gelisah. Kemudian kelelahan, ketidakseimbangan aktivitas dan istirahat ini, misalnya kelelahan berlebihan ya, terlalu bekerja di forsir yang berlebihan itu bisa merusak limpa yang menyebabkan kelemahan Qi dan mengakibatkannya kurangnya produksi Qi dan darah yang diperlukan untuk menutrisi jantung. Kurangnya aktivitas fisik juga melemahkan limpa karena menghambat produksi qi dan darah sehingga sennya juga kehilangan nutrisi yang menyebabkan insomnia. Jin Yue Suansu menyebutkan kelelahan dan pemikiran yang berlebihan itu dapat menyebabkan defisiensi darah dan kehilangan kendali atas sen sehingga menyebabkan insomnia itu. Kemudian yang keempat ada kelemahan pasca penyakit dan usia lanjut. Penyakit yang kronis itu menyebabkan defisiensi darah sehingga jantung itu kehilangan nutrisi yang menyebabkan insomnia. Jin Yue Xuanzu menyatakan jika tidak ada patogen eksternal tetapi masih mengalami insomnia, maka itu biasanya disebabkan oleh defisiensi yin dan qi. Yin dan Qi ini fungsinya mengontrol darah. Ketika darah tidak cukup, jantung tidak dapat menutrisi sehingga sennya itu tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Pada usia lanjut, terjadi defisiensi Yin dan yang menyebabkan insomnia. Defisiensi ginjal Yin ini yang diperparah oleh kelelahan seksual juga menyebabkan ginjalnya tidak mampu mengendalikan api jantung ya. Sehingga api jantungnya berlebih dan menyebabkan insomnia. Karena kita tahu ginjal itu juga mengatur aktivitas reproduksi atau seksual seseorang ya secara TCM. Kemudian untuk mekanisme patologisnya, kunci utama dari insomnia dalam TCM itu ketidakseimbangan yin dan yang-nya. Padahal kita tahu pendekatan dari TCM itu kita harus menjaga keseimbangan yin dan yang. Serta biasanya juga karena gangguan komunikasi antara yin dan yang ya. Untuk defisiensi yin itu menyebabkan ketidakmampuan menahan yang. Sedangkan esesnya itu menyebabkan yangnya itu tidak bisa masuk ke dalam yin, yaitu konsep dasar ya yang sudah kita pelajari di teori dasar. Kemudian kita tahu lokasi utama penyakit ini itu di jantung, namun juga kita harus kaitkan dengan organ lainnya karena dalam DCM itu antar organ itu saling berhubungan ya. Dalam kasus ini penyakit yang berhubungan dengan organnya ada liver, empedu, limpa, lambung, dan ginjal. Ada dua tipe utama insomnia ya, tipe defisiensi atau SU terjadi ketika sen itu kehilangan nutrisinya, sedangkan kalau tipe excess, tipe C itu terjadi ketika faktor patogen itu mengganggu sennya.
Kemudian untuk tipe ekses ini antara lain sindromnya itu biasanya antara lain ada stagnasi jihati ya, yang bisa berubah menjadi api, terus juga gangguan akibat dahak panas, kemudian juga bisa karena api jantung. Kalau yang tipe defisiensi itu sindromnya bisa karena defisiensi jantung dan limpa karena C dan darahnya tidak cukup untuk menutrisi sen atau ketidakseimbangan komunikasi antara jantung dan ginjal sehingga ketidakmampuan ginjal mengontrol api jantungnya. Kemudian juga defisiensi jantung dan kantong empedu ya sehingga biasanya gejala khasnya itu mudah terkejut ya insomnia dengan adanya mudah terkejut. Kemudian yang harus kita perhatikan juga eh, patologis ini bisa bertransformasi ya dari kondisi ekses dari liver stagnasi dan panas yang berlebih yang berlangsung lama ini akan menghabiskan Qi dan Yin ya sehingga berubah kondisinya dari ekses menjadi defisiensi ataupun kondisi defisiensi C dan darah yang terjadi dalam waktu yang lama tanpa perawatan yang tepat, ini juga akan memperburuk kondisi sehingga menciptakan stagnasi makanan dan dahak yang menyebabkan kondisi ekses dengan disertai defisiensi. Jadi memang penyakit itu bisa saling bertransformasi atau berubah disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Kemudian diferensiasi sindrom. Yang jadi poin penting dalam diferensiasi sindrom, pertama bedakan antara itu tipe defisiensi atau ekses ya. Sindrom defisiensi, contohnya misalnya defisiensi yin dan darah, jantung kehilangan nutrisinya, ditandai dengan biasanya wajahnya pucat, lelah, malas bicara, jantungnya berdebar, dan pelupa. Jadi kita harus ingat ciri khas dari setiap sindromnya untuk menentukan sindromnya itu yang mana. Sindrom ekses itu gangguan tidur akibat panas yang mengganggu sen, sehingga biasanya ditandai mudah marah, rasa pahit di mulut, dan tenggorokannya kering, serta konstipasi dan urinnya berwarna kuning dan pekat. Yang saya ingatkan lagi untuk yang baru belajar, penting ya sebagai seorang praktisi kita untuk mengasah kemampuan kita untuk menentukan sindrom yang tepat ya. Yang membedakan kita dengan yang lainnya dalam menentukan eh, menyatakan pengobatan kita insomnia gitu. Pasti pasien yang datang ke kita kan sudah berobat juga atau sudah pernah berobat ke tenaga kesehatan lain atau mencari eh, terapi alternatif yang lain ya untuk pengobatannya. Namun mungkin tidak terselesaikan masalahnya mungkin karena pendekatan diagnosanya itu berbeda ya. Jadi keahlian kita dalam pengobatan itu sebenarnya ditentukan dari ketepatan kita menentukan sindromnya yang sesuai dengan kasus pasien itu. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan masalah utamanya adalah insomnia, ya kita tentukan dulu sindrom yang sesuai itu apa gitu. Baru kita dapat melakukan pengobatan yang tepat untuk pasiennya. Kemudian bedakan lokasi penyakitnya. Kalau ada gejalanya mudah marah, terus juga ada insomnia, bisa jadi itu sindromnya adalah api liver yang mengganggu jantung ya. Ganpo, Roye, Sin. Kemudian kalau lebih cenderung ke perut terasa penuh, lidahnya tebal dan lengket ya, itu bisa karena stagnasi makanan di lambung dan sehingga terjadi panas dahak yang mengganggu jantung ya. Kemudian kalau cenderung wajahnya pucat, tubuh lelah, terus juga ada insomnia, biasanya karena defisiensi jantung dan limpa. Jantung kehilangan nutrisinya. Kemudian jantung berdebar, gelisah, kepala pusing, lupa ingatan, insomnia itu defisiensi yin yang menyebabkan api internalnya berlebih ya. Biasanya disharmoni antara jantung dan ginjal. Kemudian kalau insomnia dengan mudah terkejut atau cemas berlebihan biasanya defisiensi jantung dan kantung empedu. Jadi kita harus eh, lihat tanda gejala yang dirasakan pasien untuk menentukan
sindromnya itu lebih cenderung kemana gitu. Kemudian untuk prinsip pengobatannya ya kalau itu kasus ekses, berarti prinsip utamanya adalah mengurangi yang berlebih ya, dengan menenangkan hati, membersihkan panas, menghilangkan panas dan dahaknya. Kalau kasusnya itu sindrom defisiensi, berarti kita harus kuatkan yang lemah, ya seperti menyehatkan jantung dan limpa, menutrisi yin, menurunkan api, memperkuat qi, dan menenangkan senya. Dan perlu kita ingat, kita walaupun masalahnya itu secara TCM di jantung, tapi terapinya juga sering dipadukan dengan metode menenangkan sennya. Ya, jadi biasanya kita harus menutrisi darah dan menenangkan sennya, atau menekan kepanikan dan menenangkan sen, membersihkan panas jantung dan menenangkan sennya. Jadi jangan lupakan eh, sennya ya ketika mengobati kasus insomnia ini, karena masalahnya adalah di sennya, bukan hanya jantungnya. Kemudian kita masuk ke beberapa sindrom yang terkait dengan insomnia ya, yang bisa jadikan rujukan. Pertama, sindrom api hati mengganggu jantung ya. Gejalanya itu insomnia dengan mimpi berlebih, bahkan tidak bisa tidur semalaman, mudah marah dan emosi, Yonal, gampang marah-marah ya, orangnya pusing, kepalanya terasa penuh, mata merah dan telinga berdenging, mulut kering dan rasa pahit, kehilangan nafsu makan, konstipasi dengan urin kuning pekat, lidahnya merah dengan lapisan kuning, nadinya tegang atau cepat. Patogenesisnya biasanya itu karena awalnya itu dari masalah emosi ya yang menyebabkan stagnasi hati. Saya banyak melihat pasien-pasien itu awalnya memang dari emosinya ya, mungkin karena terforsir dari kerjaannya yang membuat hatinya jadi stuck, itu berubah ya menjadi api yang mengganggu sen sehingga menyebabkan insomnia yang sering bermimpi. Terus juga api hati itu sifatnya mengeringkan cairan tubuh, maka menyebabkan konstipasi dan urinnya ke kuning ya. Untuk tanda khas dari sindrom ini itu mudah marah, matanya merah, terus juga telinga berdenging, konstipasi dan urinnya kuning. Sehingga prinsip pengobatannya ya kita harus menenangkan hati, membersihkan panas dan menenangkan senya. Formunya dengan long tan si gantang ya. Herbal utamanya itu ada lontang cao huang jin zeze itu untuk membersihkan panas di hati, dan kantong pedunya jesie dan jesianji itu untuk menghilangkan kelembapan dan panas, tangkue senti huang untuk menutrisi darah dan nyinya, Caihu untuk mengatur hatinya, Gajo untuk menyeimbangkan formula. Ya, saya harapkan untuk yang baru belajar herbal di sini itu setiap formula itu kalau tidak tahu komposisi herbal di dalamnya itu dicari, kemudian juga dicari kegunaan tiap herbal agar kita lebih paham dengan resep yang kita gunakan ya, herbal yang digunakan itu apa, apakah sesuai dengan sindrom yang kita eh, deteksi ya atau diagnosa ke pasiennya ya. Kemudian modifikasinya ya menyesuaikan tanda gejala dari pasiennya. Misalnya kalau dia ada sesak dada dan nyeri di hipokondrium atau selaiga, bisa tambahkan xiangfu, yujian, fosu, lumai. Terus kalau ada sakit kepala hebat, insomnia berat, konstipasinya parah, biasanya karena ada api hati yang kuat ya. Bisa eh, gunakan Tangkue Long Kue Wan. Kemudian untuk titik akupuntur juga menyesuaikan dengan sindromnya. Untuk sindrom ini bisa menggunakan Taichung, Shenmen, Neiguan, Xinjian, Bai Hui, Anmian, Taiyang, Fengce, Fuliu ya. Saya harapkan untuk masing titik itu kalian tahu kegunaannya dan lokasinya ya. Dan bagi yang baru belajar, saya harapkan untuk lebih giat mencari titiknya di mana, kegunaannya apa. Untuk kombinasi titik dari sindrom ini untuk LV2, LV3, HT7, PJN6, dan tambahan
anmin itu kombinasi efektif untuk insomnia sindrom api hati mengganggu jantung. Kemudian HT7 20 anmin itu lebih ke menenangkan sen dan memperbaiki kualitas tidurnya. GB20 tayang dan liver 2 itu mengatasi sakit kepala dan mudah marahnya ya karena api hati yang naik. Kemudian juga bila emosinya sangat tidak stabil, itu kita bisa tambahkan yintang ya untuk menenangkan sennya. Terus juga kalau kita temui ada konstipasi berat, itu tambahkan tiansu dan qigong ya untuk membantu pergerakan ususnya. Kemudian yang sindrom kedua itu sindrom dahak panas mengganggu jantung, tanda Rao-Shincheng. Itu gejalanya insomnia dengan perasaan gelisah, dada terasa sesak dan penuh, sering bersendawa dan mual, pusing, berat, lidah merah, lapisan kuning, dan lengket, nadi licin dan cepat. Patogenesisnya dahak lembab yang tertahan di dalam tubuh itu berubah menjadi panas, sehingga bisa mengganggu sen yang menyebabkan insomnia. Tanda khasnya ya, dalam sindrom ini dadanya sesak, perutnya terasa penuh, sering bersendawa, pusing berat dan lidah merah, dan lapisannya tebal lengket. Prinsip pengobatannya berarti kita harus bersihkan panas dahaknya, menyeimbangkan perutnya, serta menenangkan sennya. Formulanya dengan Huang Lian Wen Tantang, itu Van Pansia dan P. Fuling Jesia itu untuk memperkuat limpa dan menghilangkan dahak dan mengatur jinnya. Wang Lian Curu itu membersihkan panas dan menghilangkan dahak. Modifikasinya jika ada kembung dan bersendawa serta konstipasi, tambahkan Pansia Sumitang. Kalau ada stagnasi makan di perut, tambahkan Senku, Jan, Jiao Sanca, atau Lefuji ya, tambahkan Lefuji. Kemudian insomnia parah dengan konstipasi berat, gunakan Mengxing Kuotan Wang. Titik yang direkomendasikan bisa pakai Sanman, Nekwan, Chongwan, Fenglong, Heku, Senting, Anmian, Neting. Kemudian kombinasi titiknya itu ST40CV12, PJ6, HT7, Anmian itu untuk masalah insomnia dengan rasa penuh, mual, dan lendir dahak panas tadi. Kemudian tuh 24, LI4, ST4, empatnya untuk mudah marahnya, pusing, perasaan panas di kepala, kemudian HT7 PC6 ST40 itu untuk kombinasi kasus untuk menenangkan pikiran dan mengatasi dahanya. Untuk gejala tambahannya itu juga bisa dilihat di sini ya, titik yang direkomendasikan nanti bisa dibaca. Untuk sindrom ketiga adalah sindrom defisiensi jantung dan limpa. Gejalanya itu sulit tidur, mudah terbangun dari tidur dengan banyak mimpi, jantung berdebar, lupa, mudah lelah, kehilangan nafsu makan, pusing, kelelahan pada anggota tubuh, kembung dan diare, wajah pucat, lidah pucat dengan lapisan tipis, nadi lemah dan halus. Di sini kan kita sudah lihat ya, dua sindrom sebelumnya itu menunjukkan gejalanya cenderung ekses ya, tapi untuk sindrom di sini tuh tanda gejalanya menunjukkan ciri khas dari defisiensi. Patogenesisnya, defisiensi darah jantung itu menyebabkan sennya tidak mendapat nutrisi sehingga menyebabkan insomnia. Defisiensi limpa menghambat produksi darah, menyebabkan kelelahan dan masalah pencernaan. Tanda khasnya tadi insomnia yang ringan, jantung berdebar, kelelahan, nafsu makan berkurang, dan kembung. Prinsip pengobatannya berarti kita harus memperkuat jantung dan limpanya, menutrisi darah, dan menenangkan sennya. Untuk formula herbalnya bisa menggunakan kui pitang. Di situ ada rensen paicu kanco untuk memperkuat limpa, kemudian tangkue huangji itu untuk memperkuat dan darah, suancorannya fusen long yan row itu menenangkan sen dan memperkuat limpa. Modifikasinya bisa dibaca di sini. Untuk herbal-herbal yang bisa ditambahkan jika ada gejala yang lain. Kemudian titiknya bisa pakai Shinsu, Bisu, Jusan, Lisan, Injo, Senman, Nekwan, Pahwayan, Mien. Kombinasi titik yang dipakai itu HT7 dan SP6 Anmien untuk insomnia dengan adanya defisiensi darah. BL15, BL20, ST36 itu menyehatkan jantung dan limpa, meningkatkan dan darah.
PJ6-20 itu menenangkan sen dan mengatasi pusingnya. Modifikasinya itu juga bisa dibaca di sini sesuai dengan gejala yang lain. Kemudian sindrom keempat, ketidakharmonisan jantung dan ginjal. Gejalanya insomnia dengan mudah marah, sulit tidur, jantung berdebar dan mimpi yang berlebih, pusing dan telinga berdenging, nyeri dan kelemahan di pinggang dan lutut, demam ringan sore hari, keringat malam, 5 pusat panas, mulut dan tenggorokan kering dengan sedikit cairan, ejakulasi dini pada pria atau menstruasi tidak teratur pada wanita ya, karena di sini sindromnya itu ada hubungannya juga dengan ginjal, makanya juga kadang tanda gejalanya itu juga muncul masalah reproduksi. Lidahnya merah sedikit atau lapisan tanpa lapisan, nadinya halus dan cepat. Patogenesisnya dari defisiensi ginjal ya, menyebabkan ketidakseimbangan antara jantung dan ginjal, di mana api jantungnya itu berlebih karena tidak ada pengendalian dari ginjalnya. Hal ini menyebabkan ya insomnia, terus mudah marah, jantung berdebar, mimpi berlebih. Tanda khas dari sindrom ini insomnia dengan keringat malam, nyeri pinggang, lidah merah, dan sedikit lapisan. Prinsip pengobatannya berarti kita harus menutrisi yin, menurunkan APE, serta mengharmoniskan ya komunikasi antara jantung dan ginjalnya. Formulanya bisa menggunakan Li Wei Di Huang Wan tambah Jiao Taiwan ya. Di sini ada Suti Huang Sanju Yu San Yao untuk menutrisi yin, hati dan ginjalnya, Jasie Fuling Mutanpi untuk menghilangkan lembab dan menurunkan api dari ginjal, Wang Lian untuk membersihkan api jantung, Rokuenya untuk menarik api jantung kembali ke ginjal. Modifikasinya juga bisa dibaca di sini, sudah saya tuliskan. Kemudian untuk titik akupunturnya pakai Sanman, Yin Yin Chao, Tai Si, Pai Hui, Anmian, San Incho, Zhao Hai, dan Nekwan. Kombinasinya HT7KI3 SPN amien itu eh, merupakan titik yang cocok ya untuk ketidakharmonisan jantung dan ginjal. Ki6 HT6 itu kombinasi untuk masalah defisiensi ya. Nah. Kemudian PC6 tuh 20 Yintang menenangkan jantung pikiran dan menstabilkan emosi. Kemudian untuk modifikasinya bisa dilihat di sini. Ini sindrom yang terakhir yang terkait insomnia. Ada sindrom defisiensi jantung dan kantong empedu. Ini gejalanya insomnia dengan gelisah dan mudah terkejut, ketakutan terus-menerus, sering merasa cemas, sesak nafas dan berkeringat spontan, kelelahan dan kurang energi, lidah pucat, nadi tipis dan tegang atau CNC. Patogenesisnya karena defisiensi jantung dan kantong empedu ya menyebabkan ketidakstabilan sennya, mengakibatkan insomnia, mimpi buruk dan mudah terkejut. Tanda khasnya adalah ketakutan dan kecemasan yang berlebih, sesak nafas dan kelelahan. Prinsip pengobatannya menguatkan qi, menenangkan ketakutannya dan menstabilkan sennya. Formulanya dengan Ansen Ti Jingwan ditambah Suanco Rentang. Herbal utamanya menggunakan Rensen Fuling Kancau untuk memperkuat ki jantung dan kantong empedu, Fusen Yuanji, Senlongji, Sechanpu untuk menenangkan sen dan menghilangkan dahaknya, Chuan Xiong Suancoran untuk menutrisi darah dan menenangkan jantung, Cemu untuk menghilangkan panas dan mudah marahnya. Modifikasinya bisa dibaca sini. Untuk titik akupunturnya menggunakan Shinsu Tatsu, Sen Manjusan, Lisan Injo, Pai Hui, Nekuan Anmian, dan Intang. Kemudian kombinasinya HT7PC6 Anmian tu 20 Intang itu untuk insomnia dengan gejala khasnya itu kecemasan dan gelisah. PL15, PL19, ST36, SP6 untuk tonik jantung dan empedu ya untuk memperkuat dasar tubuhnya. Kemudian HT7 SP6 Yintan dan Almia untuk menenangkan pikiran dan sarafnya supaya tidurnya menjadi nyenyak. Modifikasinya bisa dibaca di sini. Kemudian selain itu kita juga bisa edukasi pasiennya ya, gimana untuk supaya insomnia tidak kambuh gitu ya. Itu bisa disarankan untuk membantu pasien membentuk kebiasaan hidup yang teratur sesuai prinsip makan minum teratur, serta tidur dan bangun yang waktu sama.
Kemudian juga melakukan aktivitas fisik ringan dan meningkatkan kebugarannya. Makan malam sebaiknya ringan, tidak terlalu kenyang, sehingga serta menghindari teh kental atau kopi rokok ya. Kemudian hindari aktivitas yang menegangkan atau terlalu menggairahkan sebelum tidur, menjaga lingkungan tidur tetap tenang, menjauhi kebisingan, dan menghindari faktor eksternal yang dapat mengganggu tidur. Kemudian poin klinis di sini ya yang penting kalau secara pendekatan TCM ya kita harus menyeimbangkan organ changfu ya untuk menekankan keseimbangan yin yang itu. Yang kalau terkait jantung dan limpa itu bisa ditambahkan sedikit obat perangsang limpa ya untuk mencegah stagnasi di limpa. Juga kalau menutrisi yin dan menurunkan apinya, mengharmoniskan komunikasi antara jantung dan ginjal tadi. Gunakan Rockway itu dalam menarik api jantung kembali ke ginjal harus dalam dosis yang kecil. Kemudian untuk menambahkan qi dan menenangkan ketakutan, seringkali perlu dikombinasikan dengan obat-obat penguat limpa. Sementara obat yang terlalu menutrisi yin harus digunakan dengan hati-hati. Untuk mengalirkan hati dan membersihkan panas hati harus dikombinasikan dengan menutrisi darah dan melembutkan hatinya agar sesuai dengan prinsip menggunakan yin dan untuk mendukung yang. Sehingga qi dan darahnya itu harmonis dan yin dan yangnya itu seimbang serta fungsi organ kembali normal. Ini tentunya apa yang harus dikuatkan atau diperbaiki menyesuaikan sindrom yang kita tentukan sebelumnya ya. Kemudian diferensiasi sindrom itu dan pengobatannya itu sih sangat tergantung individu masing-masing ya. Walaupun pasiennya itu sama-sama insomnia, belum tentu pengobatannya sama, karena bisa saja di sindromnya itu berbeda ya. Jadi kita juga harus pastikan sindromnya itu yang mana. Kemudian sertakan kombinasi dengan metode menenangkan sennya tadi. Karena jantung itu juga berhubungan sama sen. Karena insomnia itu selalu melibatkan gangguan sen, maka metode menenangkan jantung sen itu harus diterapkan sesuai dengan diferensi sindromnya lagi. Misalnya menutrisi darah tapi juga tambahkan menenangkan sen, membersihkan panas jantung juga menenangkan sennya juga. Nutrisi yin dan menenangkan sen, menambahkan qi dan menenangkan sen, menekan gelisahnya dan menenangkan sen, menstabilkan emosi dan menenangkan jiwanya. Nah, pendekatan ini dipilih sesuai dengan kondisi pasiennya kembali. Kita harus sesuaikan pasien kita masing-masing. Selain itu, menghilangkan kecemasan dan ketegangan mental pasien itu sangat penting dalam pengobatan insomnia ini. Kemudian, untuk insomnia yang kronis seringkali terkait dengan stagnasi darah juga, sehingga pengobatan untuk melancarkan darahnya itu diperlukan. Insomnia yang kronis sulit sembuh biasanya disertai dengan palpitasi yang kemarin kita sudah bahas ya. Tapi kalau dia itu keluhan utamanya cenderung insomnia-nya yang dikeluhkan yang lebih dominan, maka ya diagnosis penyakitnya insomnia kita tidak bisa tarik dengan dia palpitasi ya. Kalau pasien merasa yang dikeluhkan insomnia-nya. Kemudian kalau insomnia yang parah ini juga disertai kegelisahan, lidahnya gelap, dan bercak keunguan karena ada stagnasi darahnya ya. Kalau berdasarkan teori statis darah, Yu Shui dari Wang Xingreng di zaman dinasti Qing itu berarti pengobatannya kita fokuskan untuk eh, menjaga sirkulasi darahnya supaya lancar dan menghilangkan statisnya dengan formula Zhui Fuji Tang yang kita bisa tambahkan ya sesuai dengan kebutuhan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk topik insomnia ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan ya terkait insomnia dalam pendekatan tradisional Chinese medicine. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.